Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Melalui Yeremia, Allah mengingatkan orang Israel. Seorang gembala harus sungguh bertanggung jawab atas segala tindakan dan tugas perutusannya. Juga terhadap kawanan gembalaannya. Bisa dibaca dalam kitab Yeremia bab 23 ayat 1 sampai 6. Inilah yang diminta Tuhan kepada para gembala untuk kawanannya, untuk bangsa Israel. Tetapi mereka tidak melakukannya dengan baik. Mereka lalai untuk melakukannya secara bertanggung jawab. Kepada mereka yang tidak bertanggung jawab melakukan tugas perutusannya akan mendapat hukuman. Selanjutnya, Tuhan sendiri menggembalakan kawanannya, Israel bangsanya. Ia akan mengangkat gembala-gembala atas kawanan sisa-sisa Israel itu. Tuhan akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang adil, yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran. Tuhan tidak mau kawanannya tercerai-berai dan binasa. Yang ia kehendaki agar semua bertumbuh, berkembang, dan selamat. Tuhan selalu berlaku adil kepada semua orang dengan menunjukkan keadilan dan kebenarannya. Kita semua dipanggil untuk bertanggung jawab atas hidup dan seluruh yang kita lakukan setiap waktu. Kita harus sanggup menggembalakan diri sendiri. Dengan itu kita membantu keteraturan umum serta kebaikan umum. Perhatikan dirimu, rawati, dan jagailah dengan baik. Hal ini menjadi tanggung jawab setiap orang di saat pandemi ini. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Pembaptisan membawa kita untuk semakin dekat dengan Yesus. Kita berpartisipasi dalam hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Sakramen pembaptisan mengangkat kita menjadi putra-putri Allah, saudara-saudari Yesus. Melalui pembaptisan kita mendapat martabat sebagai anak Allah, sungguh luhur dan mulia. Paulus menulis, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bisa dibaca dalam surat Santo Paulus kepada umat di Efesus bab 2 ayat 13 sampai 18. Dialah damai sejahtera kita. Dialah yang membuat kita menjadi manusia baru. Paulus menggunakan istilah jauh dan dekat untuk menggambarkan hubungan pribadi dengan Yesus. Jalan masuk untuk menjadi dekat dengan Yesus yakni dengan menerima sakramen pembaptisan. Tetapi tidak berhenti di situ. Ia mesti dilanjutkan dengan terus belajar untuk mendengarkan dan menghidupi firman-Nya. Kita terus belajar untuk mengenal kehendak-Nya. Kita belajar untuk menjadi partner Yesus dalam kehidupan setiap hari. Kita menjadi dekat dengan Yesus kalau Ia sungguh hidup di dalam kita dan kita hidup di dalamnya. Kita membiarkan hidup dikuasai dan dipengaruhi oleh Yesus. Dalam kenyataannya banyak orang mau menguasai Yesus. Mereka mengomando Yesus untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak mereka. Mereka memberikan instruksi, memberikan perintah untuk Yesus lakukan. Kalau ini yang terjadi, umumnya orang mengalami kekecewaan dan putus asa. Karena apa yang mereka maui tak pernah akan terwujud. Hal yang seharusnya dilakukan yaitu membiarkan kehendak Allah terjadi atas diri kita. Membiarkan Yesus mempengaruhi dan menguasai diri kita. Yesus datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada yang dekat. Melalui Yesus kita sampai kepada Bapa. Mewartakan firman Allah bukan saja untuk orang yang sudah menerima baptisan, tetapi juga untuk mereka yang belum mengenal Yesus. Yang belum mengenal Yesus disebut Paulus sebagai yang jauh. Benarlah slogan ini. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Jangan sampai yang terjadi sebaliknya.
Yang jauh mendekat, tetapi yang dekat menjauh. Kita berjuang untuk sungguh dekat dengan Yesus, dengan menghidupi ajaran dan mengikuti teladannya. Walaupun masih terdapat keterbatasan atau kekurangan, jangan cemas. Usahakan selalu berjuang untuk menghidupi ajaran dan mengikuti kehendak-Nya dengan seluruh keterbatasan dan kekurangan yang kita miliki. Yesus akan menyempurnakannya. Kita menyerahkan seluruh diri dan hidup kita untuk dipakai Yesus. Biarkan Yesus sendiri yang akan menyempurnakan yang kurang yang ada pada diri kita. Caranya, kita berjuang semaksimal mungkin untuk memperbaiki yang masih kurang yang kita miliki. Perjuangan untuk memperbaiki itu menjadi sangat penting dalam seluruh komitmen kita untuk menjadi dekat dengan Yesus. Mari kita mempersembahkan berkat yang kita terima dari Yesus untuk membuat satu sama lain semakin dekat dengannya. Membuat sesama kita mengenal Yesus. Bukan karena apa yang kita katakan, tetapi lebih karena apa yang kita lakukan. Hindari, no action, talk only. Hindari hanya bicara. Yesus mengajak para muridnya ke tempat yang sunyi. Setelah Yesus memilih para muridnya, kemudian ia memberikan mereka contoh, mengajar mereka tentang misi kerajaan Allah. Sesudah itu, Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan Injil. Mereka diutus untuk pergi berdua-dua. Para murid pergi dengan sukacita. Kemudian mereka kembali untuk menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi. Mereka sudah memiliki sistem dalam mengikuti Yesus. Mereka tahu apa yang mereka lakukan dan kemudian mereka tahu hasil dari apa yang telah mereka lakukan dan memberitahukan apa yang mereka lakukan itu kepada yang mengutus mereka. Menanggapi itu, Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi supaya mereka sungguh sendirian dan beristirahat sejenak. Bisa dibaca dalam Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Untuk saya, ini sungguh menarik. Yesus mengajak para muridnya untuk sungguh mengevaluasi diri dalam kesunyian. Apakah yang mereka lakukan itu benar-benar sesuai dengan kehendak Allah? Apakah yang mereka ajarkan itu adalah kehendak Allah atau kehendak mereka sendiri? Cara yang Yesus pakai yaitu mengajak para muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi. Adalah kaya makna untuk terus kita dalami. Kita harus terus mengisi diri kita dengan hal-hal yang positif. Mengusahakan hal yang mendatangkan sukacita dan damai. Kita harus berhenti untuk mencari-cari hal negatif orang lain. Dengan beralih ke melihat hal positifnya. Kita juga harus stop untuk selalu kembali ke masa lalu. Dengan lebih realistis hidup di saat ini. Dan terus berjuang untuk lebih baik lagi ke depannya. Stop untuk mengutuk diri sendiri dengan deretan panjang litani negatifnya. Stop untuk menghidupi budaya kematian, yaitu selalu berbicara negatif. Berpikir negatif tentang kekurangan. Bahkan kalau tidak ditemukan hal yang negatifnya, diciptakan supaya ada negatifnya. Kita ganti dengan membiasakan budaya kehidupan, yaitu saling mendukung, memotivasi, dan membicarakan hal-hal yang sungguh berdaya guna, hal-hal yang positif. Kita harus kembangkan potensi-potensi yang membangun, yang kita miliki untuk meningkatkan keberanian, rasa percaya diri, dan menghidupi potensi yang dimiliki yang mungkin belum disadari, belum dimanfaatkan, atau sungguh dieksplor secara mendalam. Ini sungguh penting di situasi pandemi COVID-19 ini, agar kita terus optimis tentang hidup dan berjuang untuk hidup berdamai dan berdampingan dengan COVID-19. Tunjukkan dan hidupilah kemampuan maksimal yang kita miliki. Kemampuan terbaik yang kita hidupi akan menjadi opium agar kita terus menjadi yang terbaik dari diri kita.
Yesus bergerak dan tergerak oleh belas kasih kepada orang yang mengikuti dan mencarinya. Belas kasih Yesus memiliki daya yang menyelamatkan. Belas kasih yang ia miliki adalah kekayaannya. Belas kasihnya menyelamatkan, menghidupkan, dan memerdekakan. Mari kita hidupi kemampuan terbaik dari diri kita. Mari kita terus merangkul budaya kehidupan. Dan jangan memberi tempat untuk budaya kematian mempengaruhi hidup kita. Mari yang jauh mendekat dan yang dekat merapat. Tuhan memberkati.